Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Silahkan kalian siapkan bukunya ya. Baik anak-anak, yang akan kita bahas pada minggu ini adalah yang pertama tentang perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kemudian beberapa contoh sikap positif Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir adalah tentang meneladani kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Oke anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 90 ya. Jadi sambil Bapak menjelaskan video ini, kalian juga harus membuka buku supaya belajar kita lebih maksimal. Oke anak-anak, kita akan masuk ke pembahasan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan kaum murtad dan nabi palsu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai mempersiapkan pasukannya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Tujuannya untuk menyiarkan Islam keluar jazirah Arab dan menjaga kaum muslimin dari kekuatan yang mungkin mengancam keamanan mereka. Kemudian pada saat itu terdapat dua kerajaan besar di luar Islam yang mungkin akan mengganggu kaum muslimin, yaitu Persia dan Romawi Timur. Nah, untuk itu Khalifah Abu Bakar berniat untuk mendudukan salah satu dari dua daerah tersebut. Selanjutnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan pasukan yang akan dikirim untuk mendudukan daerah Persia. Nah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi, beliau mengirimkan pasukan di bawah panglima perang yang bernama Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Pasukan ini berusaha untuk menguasai beberapa wilayah kerajaan Persia. Akan tetapi mereka menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Lalu Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid beserta pasukannya untuk membantu pasukan Musanna. Nah, gabungan dua pasukan ini kemudian berhasil merebut kota Ubullah di pantai Teluk Persia dan menewaskan Panglima Hormuz. Kemudian di wilayah Romawi, Kaisar Romawi yang bernama Heraklius kemudian mengumpulkan tentaranya untuk menghadapi gerakan pasukan Islam. Nah, pasukan yang terkumpul di pihak Romawi itu berjumlah 240.000 prajurit, sementara pasukan Islam itu hanya berjumlah 40.000 tentara. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk menyatukan pasukan Islam di bawah satu panglima perang yang bernama Khalid bin Walid. Nah, tujuannya agar pasukan Islam tidak terpecah belah dalam komando yang berbeda. Kemudian terjadilah peperangan antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi, yaitu pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau pada bulan Agustus tahun 634 Masehi. Nah, perang tersebut dinamakan dengan Perang Yarmuk. Karena apa? Karena terjadi di daerah yang bernama Yarmuk. Lalu saat peperangan berkobar dengan dahsyat, tiba-tiba datang berita duka dari Madinah yang memberitakan bahwasannya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menderita sakit selama 15 hari meninggal dunia pada usia ke-62 tahun. Khalifah pertama dalam sejarah Islam ini wafat pada tanggal 2 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Nah, jenazahnya kemudian dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kaum muslimin dipimpin oleh khalifah yang kedua yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan beberapa contoh sikap positif Abu Bakar As-Siddiq. Sikap positif yang pertama yaitu beliau adalah seorang yang dermawan dan suka menolong. Nah, seperti kita tahu, beliau adalah salah seorang sahabat yang kaya raya karena pada masa mudanya beliau sibuk dengan kegiatan berdagang. Nah, akan tetapi kekayaan yang beliau miliki digunakan untuk mendukung dakwah Islam. Kemudian
Hartanya juga banyak digunakan untuk menebus para budak, membiayai perang, dan membantu fakir miskin. Itulah mengapa beliau dibilang sebagai orang yang dermawan dan suka menolong. Contoh sikap positif yang kedua adalah sederhana. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang dikenal dengan sifatnya yang sederhana. Beliau tidak suka mengumpulkan harta kekayaan melebihi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, ia sering memberikan bantuan demi membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kebiasaan masyarakat jahiliyah tidak pernah ia ikuti. Nah, waktunya itu lebih banyak digunakan untuk berusaha berdagang. Kemudian sikap positif yang terakhir adalah rendah hati. Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Kekayaan beliau tidak membuatnya menjadi sombong. Kemudian kedekatannya dengan Rasulullah SAW tidak pula menjadikannya merasa yang paling mulia. Nah, beliau itu tetap bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan asal-usul atau hartanya. Dan beliau pun tidak segan-segan membantu orang yang membutuhkan bantuan atau sedang ditimpa kesusahan. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang meneladani kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang bisa kita teladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq salah satunya adalah menanamkan sikap ikhlas pada diri kita sejak masih muda hingga tua kelak. Karena hanya dengan sikap ikhlas, setiap amal kita akan bernilai dan berpahala. Karena amal seseorang tidak akan diterima tanpa diiringi oleh sikap ikhlas. Oke anak-anak, sebelum mengerjakan tugas, silahkan kalian baca lagi pembahasan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari mulai halaman 84 sampai halaman 95 supaya kalian lebih paham lagi ya. Kemudian untuk tugasnya silahkan perhatikan baik-baik ya. Kalian mengerjakan evaluasi 6A dan 6B. Untuk evaluasi 6B cukup kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 4 saja. Untuk tugasnya silakan kalian langsung kerjakan di buku paket kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.